Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas untuk hari Senin ini mengerjakan soal tema gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, gotong royong dan semangat kekeluargaan. Tinggal pilih sila kelima atau sila keempat jawabannya. Kemudian di sini ada bacaan PKN itu. Nah, ini ada bacaan bahasa Indonesia. Nah, masih PKN ini. Di bawah terik matahari, barisan semangat berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa butir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu butir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau dua kali mereka bolak-balik menuju sarang. Soal PKN yang kedua, nilai yang terkandung dalam paragraf di atas adalah. Nah, nilai yang terkandung dalam paragraf di atas. Di bawah terik matahari kan sangat panas. Semut itu berjalan baris rapi menuju sarang sambil membawa makanan dan bolak-balik di komando sang pemimpin. Semut membawa makanan di atas badannya. Ini nilai-nilai dari kita belajar dari semut. Itu nilai yang bisa kita ambil, salah satunya adalah gotong royong, yang kedua kerja keras, yang ketiga kamu cari sendiri. Pak Guru contohkan adalah gotong royong, mereka kerjasama bareng-bareng, kerja keras walaupun panas dan sebagainya, mereka tetap setiap hari mencari makan. Itu nilai yang terkandung dalam bacaan ini adalah gotong royong, kerja keras, yang ketiga kamu cari sendiri. Kamu menyebutkan 3, tadi 2 kan dari Pak Guru. Kemudian ini bahasa Indonesia itu kemarin masalah pidato itu banyak yang salah. Nah, ini yang pertama. Diasalkan pertama assalamualaikum, itu salam pembuka, assalamualaikum. Paragraf yang pertama adalah puja dan puji syukur, itu adalah paragraf pembuka. Nah, kemudian yang ini sudah isi. Nah, ini kemudian Indonesia soal nomor 3 itu kan yang ditanyakan adalah bagian yang menunjukkan penutup pidato dalam teks di atas adalah bagian yang menunjukkan penutup pidato dalam teks di atas adalah. Ya, kamu cari penutupnya. Pak Guru contohkan, tapi contohnya bukan bagian penutup. Umpamane soal nomor 3 ditanyakan bagian pembuka pada teks di atas adalah ya ini yang paling atas. Jawabannya ini, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita semua hidayah serta nikmat yang tiada hentinya, sehingga pada hari operasi ini kita dapat berkumpul untuk merayakan hari
koperasi tahun ini. Ya sampai di sini separagraf ini namanya pembuka ya, pembagian pembuka. Nah, next soalnya pembuka. Tapi kan nomor telu nanggane kan yang ditanyakan adalah bagian penutup. Nah, kamu tulis yang mana bagian penutupnya. Nomor 4. Bagian yang menunjukkan pembuka pidato dalam teks di atas. Nah, waduh. Nomor 4 malah wis tak jawab. Ya gue mikir nomor 4. Contohnya, wis ora apalah. Ora apa-apa. Ya wis ora apa-apa. Nah, wis. Terus IPA. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi titik-titik. Tahapan pertama, kamu tulis tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Pertama adalah balita. Kemudian yang kedua kanak-kanak. Ketiga remaja. Keempat dewasa. Kelima apa? Nah, yang kelima cari sendiri. Pak Guru beri bocoran 4 saja. 1 balita, 2 kanak-kanak, 3 remaja, 4 dewasa. Yang terakhir apa? Yang kelima. Ada 5 sih. Ada 5 tahapan. Tapi yang kelima kamu cari sendiri. Yang kelimanya. Nah, masa remaja merupakan remaja itu merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dari kanak-kanak menuju ke dewasa. Peralihan. Nah, itu masa remaja. Masalahnya kan balita, kanak-kanak, remaja, dewasa. Nah, masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Nah, masa remaja itu ya merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Termasuk kamu. Kamu itu kegolong remaja. Anak-anak menuju remaja. Nek balita bayi 5 tahun. Nek kelas 1 ya wis anak-anak, tekan kelas 6 anak-anak. Lah nek arep maring SMP ya usia 10 sampai 18 itu mulai mengarah ke remaja. Kamu sudah mulai jadi remaja. Kemudian menjalin kerjasama di bidang akademik. Akademik itu pendidikan. Dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan contoh kerjasama dalam bidang pendidikan lah, akademik pendidikan. Mengelola lembaga penelitian dan pengkajian pertanian dan Regional Center of Great Study and Research in Agriculture di Los Banos, Filipina merupakan contoh kerjasama dalam bidang pertanian ya. Jadi bidang pertanian atau ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang iptek dan pertanian. Pisau, kapak, martil, gergaji, dan amplas digunakan dalam pembuatan patung berbahan pisau, kapak, martil, gergaji, dan amplas. Berarti kan atos ya. Tapi di panukar peso ya kena kira-kira apa? Nomor 9 lah bisa ngira-ngira anak peso sing kapak, martil, gergaji, dan ampas digunakan dalam pembuatan patung berbahan, tinggal pilih patung bahan cor-coran, apa bahan batu, apa bahan kayu, apa bahan tanah. Tapi kan anak-anak pisau, anak kapak sing pas apa? 10. Butsir dan sudip, alat yang berfungsi untuk mengambil dan menambal bahan serta menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau tangan. Biasanya alat ini digunakan dalam pembuatan patung berbahan-bahan dasar
Butsir dan Sudip. Ini berbaan dasar tanah liat. Yes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.